Selamat sore dan selamat datang di Ngobrol Motor bersama Randika Jamil. Akhirnya bisa ikut YouTube-nya Bari gua. Akhirnya kesampaian ngobrol sama senior saya di dunia permotoran. Iya dong Kang, bagaimanapun juga di stand up tuh yang personanya anak motor awal-awal tuh lu. Awalnya gua ngikutin lu sebenarnya ini. Awalnya. Cuman kan saya konsisten. Nah, ya, itu dia kan. Habis itu saya tidak konsisten. Nggak mungkin, karena lu udah duluan aja Kang main motor. Iya, tapi kan kalau gua sebenarnya awalnya itu karena gua bawanya geng motor, bukan ke anak motornya sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah, itu udah nggak relate sekarang gitu. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak lah. Tapi emang lu hidup di zaman geng motor tuh Iya. Bandung sih ya. Iya. Itu kalau lu nonton Dilan, ya kayak gitu. Beneran kayak gitu di Bandung. Bandung. Pada zaman. Tapi zaman lu SMA lu beneran ngikut? Ngikut gua. SMA. Apa dari SMP? Enggak. SMP gua. Tapi ada kan yang SMP udah. Ada. Pak, dari SD aja ada. Anjing. Serius. Dari SD tuh, karena dipupuknya dari SD. Oh. Gitu. Lo gabung, terus kan kalau anak SD dulu main sama anak orang sama yang lebih gede jadi kayak keren gitu. Keren banget. Itu begitu balik ke tongkrongan jadi jagoan lah. Gitu. Iya. Itu dipupuk dari kecil. Tuh, yang bayi ada waktu itu. Begitu lahir bukan oe ya. Duit. Iya. Duit. Sepatu bagus nih langsung gitu. Mahal. Nah, tapi menarik nih. Gua belum pernah ngobrol sama orang yang berkecimpung di dunia geng motor. Dan lu dari SMA. SMA gua. Tapi lu pertama kali mengenal motor bukan SMA dong? Bukan. Dari SMP udah lah. SMP udah. Udah. Motor pertama yang lu pakai untuk belajar? Motor pertama yang pakai gua belajar Astrea Grand. Tapi itu udah punya lu sendiri atau masih punya orang tua? Punya bokap. Oh. Punya kakak gua. Tapi udah dikasih lu bawa motor? Atau Udah. itu nyolong-nyolong? Oh enggak, sorry. Motor pertama malah motor Bambi. Lu mau tahu motor Bambi? Oh, ini yang motor kecil ya? Kecil ya. Kecil Yang Bambi. pakai Iya, gitu, Bambi, ya. tahu gue. Dulu waktu SD malah itu. Bokap gue beliin buat kakak gue yang paling gede. Oh. Gitu beliin motor Bambi, terus gue cobain ya masuk sawah. Kayak dono. Enggak tahu rem. Terus nge-freeze kan gitu. Ada tulisan tertawa Kredit title dulu ada nama-namanya. Bener. Itu motor Bambi yang pertama gue. Bambi ya. Iya. Tapi itu buat kakak. Buat kakak gue. Tapi lu pakai. Colong-colong pakai aja. Itu SD. SD. Habis itu yang beneran Motor kalau dikasih beneran sih SMP ya. Beneran gua dikasih, ya udah pakai gitu. Itu juga sebenarnya bukan dikasih untuk gua, tapi limpahan dari kakak gua yang paling gede. Yang Grand itu tadi? Bukan, Force One berarti. Kalau yang beneran Force One. Yamaha. Iya. Force One. Belum yang kopling kan tuh? Belum. Iya. Masih knalpot panjang. Iya benar. Lurus. Force One itu pertama. Benar. Pertama motor dikasih itu untuk sekolah atau memang untuk ya udah pakai gitu? Gak tau, kayaknya emang gue anak pungut ya. Jadi kayak nggak peduli gitu Langsung loh. gitu. Jadi kayak nggak peduli. Jadi bokap gue tuh nggak tahu ya apa ya. Bokap gue orangnya ya kalau ada lu pakai aja lah gitu. Jadi bokap tuh ya almarhum bokap ya emang ngebebasin aja anak-anaknya tuh nggak pernah disuruh kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak. Oh. Jadi kalau misalnya ada entah mobil, entah motor di rumah gitu, kalau lu mau pakai aja. Tapi resikonya tanggung sendiri gitu. Okay. Bokap gua. Kalau misalnya ada urusan sama siapa-siapa, ya itu urusan lu karena lu udah pakai itu. Iya. Jadinya gua ya waktu itu gua pakai karena nganggur aja kan. Kakak gua nggak pakai, gua pakai gitu. Itu SMP. Setelah itu ganti motor. Dikasih juga. Iya betul. SMA tuh ya? Iya SMA. Yang lu pakai untuk gabung ke geng motor itu? Iya. Kok ragu-ragu nih? Iya. Pada saat itu geng motor, gua nggak usah nyebut nama deh ya, geng motornya apa? Apa sih syarat untuk masuk ke geng motor yang lu masukin itu? Apakah motornya? Enggak. Apakah orangnya? Kagak ya. Karena pas waktu itu masuk ke geng motor tuh lu ikut-ikutan aja gitu sama teman-teman lu. Teman-teman lu ikut geng motor ya gue ikut lah. Gitu loh. Biar asik aja. Okay. Biar asik. Nah, waktu itu syaratnya ya lu ikut terus lu nongkrong, lu ngumpul gitu. Motor bebas. Motor bebas. Saat itu lu pakai apa? Gue saat itu pakai Kristal.
Suzuki Crystal, bebek 2 tak ya? Iya. Itu kan knalpotnya lumayan tuh, bener tuh. Ngebul kan. Betul. Nah itu gue pertama ikut itu terus ya udah karena sering nongkrong terus akhirnya kan ada ini perpeloncoan. Ya, prospek. Lu dipelonco dulu, lu kalau mau masuk lu harus ada syaratnya. Lu sempet tuh? Sempet. Ngapain kan? Disuruh ngapain? Naik motor nggak pakai rem. Tapi remnya ada. Dilepas, dicopot. Kan rem ada. Selang remnya dicopot. Iya. Kan kalau dulu kan masih pakai tromol kan, rem belakang. Oh iya benar. Tromol kan. Berarti dicopotin per. Iya, biar nggak ngerem. Ke bawah. Dari Lembang. Anjing dari Lembang turun ke kota berarti nggak pakai rem. Pakai lampu. Enggak. Ya kan biasa gitu setahu gue tuh. Nggak boleh pakai lampu, nggak pakai rem. Anjing. Terus gimana? Malam itu kan? Malam lah. Sepi. Iya. Tapi nggak ada rem kan tetap panik ya? Tetap juga kan kalau dari Lembang ke bawah kan gelap, Pak. Iya sih anjing. Apalagi zaman dulu ya? Zaman dulu. Belum rame-rame amat. Terus nyampe? Alhamdulillah. Tapi yang busuk banyak? Banyak lah. Banyak yang entah yang nabrak lah, entah yang apa, yang jatuh segala macam. Itu satu-satu atau barengan semua? Kalau waktu itu gue Satu turun dulu. Terus jeda berapa menit turun lagi. Iya. Supaya nggak nantinya akhirnya tunggu-tungguan jadi konvoy gitu. Dan itu juga harus ngebut, nggak boleh pelan. Anjing. Kalau pelan mah ya gue tuntun aja. Apa susahnya? Dari Lembang tuntun ke kota. Nyampe besok kata gue. Gue tuntun aja. Berarti mau nggak mau ngerem itu harus pakai motor sendiri. Anjing, berarti mesti engine brake dong. Iyalah. Ngerusak mesin banget. Iya itu dia ya kan, pokoknya resikonya adalah 2 kan. Kalau nggak motor yang rusak, lu yang rusak kan. Oh iya bener. Mendingan motor lah. Mendingan motor dong kalau gue juga. Gitu. Nah pada saat itu teman-teman lu yang segeng lu awal-awal itu motor apa kan? Oh macam-macam sih. Pada zaman itu sih masih ramenya ya racing pastilah ya. Oke. Racing pasti banyak yang pakai Shogun R. Shogun R apa Shogun yang kebo nih? Kebo yang bulat. Lampunya bulat belakangnya gini loh. Oh iya, yang lampu depannya cuma segaris, yang kayak tornado. Iya, kayak tornado. Shogun kebo, terus juga Satria juga udah ada, Satriaan. Tapi rata-rata motornya motor kalau nggak dia 2 tak, banyaknya ya. Ranking banyak sih. Iya, pada saat itu emang eranya sih, lagi era-era itu. Ranking banyak banget itu. Terus setelah lulus nyampe bawah dengan selamat tuh udah keterima. Ya. Dapat patch? Nggak dapat patch, kartu anggota dulu. Oh nggak pakai patch-patchan. Tapi apa udah pakai juga belum? Belum pakai. Emang cuma kartu anggota. Iya, kalau sekarang kan udah gitu dulu tuh, kalau lu baru gabung patch lu cuma 1 prospek bawah. Ntar ikut ujiannya kayak lu tadi gitu-gitu tuh, baru dapat patch ininya kan, klubnya. Cuma dulu doang, cuma kartu anggota. Karena dulu kalau di Bandung tuh kalau lu memang nandain banget anak mana gitu, geng mana, ya lu disikat, Pak. Oh, bisa kayak gitu. Makanya identitas tuh lebih baik diumpetin. Iya, diumpetin. Biasanya pakai warna aja kan. Oh. Jadi tiap geng tuh punya warna masing-masing nih. Kalau geng ini warnanya ini. Kayak GTA ya. Yoi, Pak. GTA kan ada tuh yang hijau. Gitu. Geng balat tuh yang ungu gitu. San Andreas tuh. Jadi kalau dulu tuh punya kartu anggota, nah makanya sering lu diberhentiin sama motor, terus ditanyainnya lihat dompet. Oh. Karena dicari kartu anggotanya ada apa enggak. Tapi pada saat itu memang kisruhnya tuh gara-gara apa sih, Kang? Wah, nggak tahu, Pak. Lu pernah kejadian kayak gitu? Pernah. Lagi naik motor. Pernah temen gua ke Samurai. Samurai pilok kan? Samurai. Serot. Tapi dia tetap yang kanannya. Gitu. Tetap ke UGD. Kenapa? Ini merah berdarah. Ya, pilok. Tetap ke UGD tapi nyarinya merasa tetap kesakitan. Goblok. Anjing beneran tuh kan? Beneran. Lu enggak? Alhamdulillah enggak lah ya. Aman-aman aja selalu. Alhamdulillah. Karena biasanya gue ngejokiin. Ngejokiin gue yang nyetirnya. Oh. Gitu, gue yang nyetirnya tapi bukan yang belakang. Biasanya yang diserang emang yang dibonceng. Yang bonceng dulu. Tapi biasanya kan mau ngejarnya yang di depan dong, karena biar motornya jatuh lah atau apalah gitu kan. Tapi kalau nggak dapet, belakang minimal kena. Kegiatan itu ngapain sih, Kang, kalau di geng tuh? Budidaya kita. Ada sih pasti.
Ada geng petani kan pasti budidaya tanaman. Iya dong. Kita mengumpulkan. Ya tapi memang serem itu pada saat itu. Kan kalau denger berita yang beredar kan dulu memang begitu. Yang digambarkan di film Dylan juga kan kayak gitu yang tadi lu bilang. Iya betul. Ya seserem itu sih. Cuman entah kenapa ya. Gua walaupun dibilang kayak, wah nih serem banget nih. Dulu di Bandung kalau misalnya naik motor apa gitu ngedenger suara rame-rame nih. Wah, udah panik tuh kan pasti langsung. Pokoknya kalau udah mencari kedamaian ya, mencari ketenangan. Biar aman aja. Benar. Karena waktu zaman dulu tuh beneran kalau lu nyerang sekolah bisa nyerang sekolah, Pak. Masuk sekolah. Wah, beneran masuk. Itu padahal gengnya sesama anak SMA tuh. SMA. Belum geng-geng yang belum. Atasnya lagi tuh. Oh, gila tuh sampai ada, itu kan sempat ada berita, lu coba cek aja lah. Gua lupa tahunnya berapa. Guru di salah satu SMA di Bandung sampai kena samurai ini hilang apa kelingkingnya. Kena bacok gini karena dia mau nutup gerbang. Oh, anjir. Karena mau masuk ke dalam. Jadi menyelamatkan anak-anaknya di dalam, dia Bisma. Oh, kalau Bisma gue tahu ceritanya. Kan juga tuh. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi kalau Bisma kan diserang juga tuh SMA-nya, tapi dia lagi ngumpul di luar gitu, terus dia lari kan. Nah ini guru nih nutup gini, samurai kok gini, karena kadang-kadang dari si seniornya tuh suka ditantangin, berani nggak lu ini, kalau nggak berani kan, wah, ya malah dia yang dihajar, karena jatuhnya ya ngospek lagi ya, walaupun udah di dalam ya. Karena senioritas tuh ngeri sekali pada lah. saat itu. Ngeri sekali. Sekarang sudah tidak ada gitu-gitu kan. Makanya yang lu terakhir lu bilang tadi itu kayaknya geng motor udah nggak relate pas di zaman lu stand up. Betul. Karena sekarang tuh udah jadi apa? Kalau ini tuh bukan forum, bukan komunitas atau apa ya jadinya? Klub. Udah jadi klub motor aja gitu. Iya, yang emang kegiatannya ya motoran jalan-jalan. Sampai gua tuh akhirnya kan waktu itu gue ngangkat tentang si geng motor ini kan. Gue sampai di DM sama ketua pusat. Geng lu atau geng itu. Sampai dibilangin, Kang, makasih udah mengangkat nama ini klub motor. Sekarang ngomongnya klub motor ya, klub komunitas motor kita katanya. Sekarang kita udah menjadi lebih baik. Coba dong Kang ajarin stand up. Suruh ngajar stand up gua sama geng gitu. Jadi anggota kehormatan sekarang. Anjing lucu banget. Maksudnya kebayang nggak lu ketika itu di zaman yang senior lu itu udah nggak peduli lu pokoknya senioritas lah. Iya, di atas tuh udah wah udahlah lu tidak tersentuh lah. Yang di bawah tuh kan cuma cere-cere aja kan. Nah sekarang tuh ketua pusatnya sampai gitu. Iya, itu menandakan bahwa memang zamannya udah berubah kan, udah nggak seperti dulu. Betul. Udah nggak ada lagi tuh yang senioritas nggak jelas itu yang cuman marah-marah tapi nggak ada ini. Kalau sekarang ya udah kita bareng-bareng gitu kan. Iya. Mantap sih. Gue nggak pernah ada dengar cerita-cerita gini loh. Kalau lu hidup di zaman sih ngeri sih ya. Iya. Apalagi muka seperti saya kan. Tentu. Iya. Wajah-wajah seperti saya sudah pasti diincar. Itu paling pertama diincar tuh. Karena dirasa banyak uang, padahal tidak. Juga. Tapi ini juga sih kakak gua yang paling gede juga sempet nggak suka banget sama orang-orang kayak lo. Jenggotan maksudnya? Hah? Jenggotan. Gendut. Coba kenalin nama teman gue deh. Namanya Kang Mo. Kagak dulu. Iya. Itu dulu waktu zaman SMA tuh dia wah anjir aneh banget sumpah. Naik motor nih gue dibonceng sama kakak gue di jalan kecil. Terus kita sebelah-sebelahan nih motor, jalannya kan agaknya kecil nih, kayak cukup muatnya cuma buat satu motor gitu. Terus kakak gue mau duluan, terus dia juga mepet-mepet gitu. Awalnya lihat-lihatan. Terus pas udah lepas dari si jalan itu keluar, ditungguin sama kakak gue. Dia ngelewat, motornya rada digituin. Terus dia bilang, anjing apa lu lihat-lihat? Hah? Kata gue, anjing muka lu tuh gue nggak suka. Lu anjing kenapa nyalahin muka dalam hati gue? Cuma muka ya. Ya ternyata dia gitu sebenci itu. Ada yang kayak gitu kan. Ada. Dulu mah banyak yang kayak gitu. Iya. Banyak. Sentimen kayak gitu mah. Iya aneh. Makanya kan saya begini sekarang. Menyamarkan. Iya benar. Mau ditambahin nggak sama gue? Apanya? Kopi. Aman ya kalau gitu. Iya. Nggak soalnya
itu jadi menurut gue ya, jadi kayak karmanya si kakak gue itu. Karena dia sekarang sahabatan sama kayak gendut. kumisan. Kumisan. Gitu. Anjir, aneh banget lah dulu Bandung, zaman dulu motor-motoran tuh. Pada saat itu skena permotoran Bandung tuh seperti apa sih, Kang? Maksudnya apakah ada aliran tertentu kah yang merajai skena permotoran zaman lu SMA, kuliah? Nggak ada sih. Untuk skena motor sih, kayaknya kalau skena motor nggak ada yang spesifik kayak sekarang gitu ya. Kalau kayak sekarang tuh kan lu modif-modifan kayak Jetstar, custom gitu. Kayaknya kalau zaman dulu nggak ada sih. Yang penting ini aja lah. Berisik. Ya pertama bercanda. Isinya beda. Abis ini Pak, abis ini kita, abis ini ntar. Nanti ke sana. Iya. Sekarang dulu. Lu refleks ya sekarang ya. Kalau udah ngomong berisik tuh bercanda gitu. Langsung. Karena sering dipancing ya. Jadi dulu sih yang penting ngebut aja gitu. Dibikin underbone, terus si mesinnya entah diapain lah, pokoknya dioprek lah ya. Iya. Dijadiin underbone lah. Karena dulu mah balapan lah yang penting. Lebih ke balapan dulu. Balap-balapan liar tuh masih. Lu sempat ngikut? Nonton. Oh, nonton. Gue sempet sekali, tapi abis itu kapok gue. Karena? Digerebek kan. Ramai gitu. Serius? Didatengin. Lu lagi ngebawa? Lagi bawa. Untuk balapan? Taruhan? Iya. Motor lu atau motor orang? Motor gua. Oh. Motor lu kenceng dong berarti? Tiger. Oh, setelah kristal itu lu naik ke Tiger? Tiger. Langsung tuh? Langsung Tiger. Itu beli sendiri atau? Enggak lah. Masih turunan? Masih SMA. Oh. Tapi itu udah dikasih buat gua. Iya. Karena bukan buat kakak. Tiger 2000 ya? 2000. Motornya Boris. Oh iya benar. Sampai sekarang. Ah, dibayarin Boris? Enggak, masih ada. Maksudnya motor. Oh, yang sama kayak punya Bang Boris. Kirain abis itu dibayarin. Langsung. Kagak. Kenceng juga motor lu, gua bayarin deh, Dik. Gitu. Ternyata Boris nonton. Gua inget waktu itu. Lu udah bersahabat dari dulu ternyata ya. Kecil emang. Iya. Itu motor Tiger gue sempet bawa. Gue sempet berhasil kabur lah. Cabut untungnya. Tapi belum sempat balapan. Iya, jadi pas mau nyetar. taunya mencang semua. Itu ada beat gue tuh. Karena setelah itu gue jadi nonton, nggak berani kan. Oke. Karena setelah gue bawa terus mau digerebek, jadi takut. Kalau nonton emang nggak ada kemungkinan untuk ditangkap? Enggak dong, kalau nonton doang mah. Tapi kan lu nonton juga kadang di pinggir nggak pakai helm, gimana, cuman duduk. Ya kalau di jalan kaki kan nggak masalah. Kenapa harus pakai helm jalan kaki? Iya sih, bener, salah gue ya. Kalau nonton motor jadi motor lo ditinggal di mana terus lu jalan kaki untuk nonton sana. Kan iya. Bisa aja warga lewat doang. Iya. Lu punya alibi yang kuat lah. Iya, oke. Untuk nggak ditangkap. Makanya setelah itu gua ada satu beat yang ngebahas tentang gua nonton si balap motor ini. Oh iya? Ada. Belum pernah denger kan? Belum. Emang dong. Baru saya keluarin di waktu itu sekali. Bikin spesial lah. Aduh. Langsung lah. Cerita soal seluk-beluk dunia permotoran, persiaran. Ah, lu kan udah mau permotoran. Saya kan nggak full. Ya, saya juga nggak full sih. Ya kalau antum kan lebih lebih banyak lah pergaulan permotorannya lah dibanding saya. Takut saya. Insya Allah. Ya gitu lah. Tiger itu lu apain aja, Kang? Bisa sampai lu berani balap? Berapa? Ya naik gocap. Oh, lumayan sih pada era itu 250. Belum banyak. Ya? Naik gocap doang. Buat balapan. Berapa waktu itu taruhan? Motor lah. Anjing, ambil motor. Iya. Edan. Iya, di Medan. Emang jagonya singkatan lu. Kang Dika lu emang. Waktu itu gitu. Tapi untungnya karena pas mau mulai start bubar ya nggak jadi dong. Nggak jadi. Tapi lu pede menang pada saat itu? Pede lah. Karena? Lawan gue kan juga nggak banyak yang cepet-cepet, gue yakin sih. Nggak tahu ya. Pada saat itu motornya apa lawan lu? Satu King, satu Satria. Satria 2 tak? Satria 2 tak. Oke. Satria 2 tak. Anjing lu Tiger sendiri? Tiger sendiri. Ya tapi kan kalau yang gitu yang penting nyali kan. Kadang-kadang lu bukan masalah ngebutnya, tapi ya sekarang jalanan lurus terus entah ada apa yang lewat, entah mobil yang lewat kan lu udah pokoknya gas aja dulu. Gas, iya. Anjing. Itu masalah nyali sih jadinya. Kalau udah balapan liar kayak gitu sih. Terus setelah Tiger lu ganti motor apa lagi, kan? Setelah Tiger kan abis itu lu masuk kuliah berarti kan? Iya. SMA. Gua kuliah udah enggak motoran gua. Udah enggak. Itu sih udah. Gue punya ada Vespa, gue punya. Jadi
setelah si Tiger itu gue ada punya Vespa. Itu udah beli sendiri tuh? Kagak, masih minta bokap. Bokap lu artis sih dulu Kang ya, banyak duitnya jadinya. Jadi lu mah diturutin semua. Kalau nggak kabur gue. Banting pintu. Iya. Aku benci hidup di sini. Iya, ini padahal itu. Gitu. Enak bener lu dibeliin mulu. Ya, alhamdulillah. Makanya gue sih tidak memungkiri kalau gue ya bukan berlebihan ya, cukup lah gitu. Iya, punya privilege lah. Iya, itulah. Iya. Gue tidak menapik itu, tapi ya emang waktu itu pas zaman masih muda lu juga nggak peduli amat sih. Sebenarnya ya. Iya. Kayak punya motor ya, temen gue ada yang lebih punya mobil boy gitu. Jadinya ya udah aja sih. Tapi lu lebih setelah Vespa itu kayaknya lu kan tadi bilang udah nggak begitu mainan motor. Berarti terakhir di Vespa? Vespaan aja ya. Tapi Vespa main gitu, masa rutin jalan. Ya jalan-jalan aja. Paling jauh lu pernah touring mana? Naik motor. Naik motor Bali. Naik motor apaan? Naik motor Dia bingung. Nggak serius lu? Iya Bali. Naik apaan? Naik motor Matic. Kapan? Udah. Oh udah lama. Udah lama. Anjing. Gue tuh pengen nyobain gitu ke Bali, tapi belum kesampean. Itu sendiri atau Ramean. berapa motor tuh? 25 apa? Hah? 25 motor. 25 motor? Iya. Itu acara apa, Kang? Iseng aja. Ada lah iseng bisa ngumpulin 25 orang. Iseng ngapain ngumpulin 25 orang terus ke Bali asik. Waktu zaman gini di Bandung tuh memang senengnya kan ngumpul ya. Anak orang-orangnya tuh guyup gitu. Ya. Guyup banget. Makanya kalau ke Bandung pada zaman itu ya, ke Bandung gitu, nongkrong terus tiba-tiba kepikiran, Garut yuk, ayo berangkat Pak. Duit seadanya gitu. Beneran seguyup itu. Orang gue pernah waktu SMA ya, lagi ngumpul di rumah temen nih, terus udah bosen gitu, ini ngapain ya? Aduh nggak ada kerjaan lagi, ngapain? Garut yuk, Garut. Malam itu Nginep. Berendam, nyampe sana berendam. Oh, terus pulang. Abis itu udah terus tidur di rumah neneknya temen gua di Garut. Abis itu pulang. Hanya kayak gitu aja, maksudnya bisa segitunya gitu. Garut tuh berapa lama Kang dari Bandung? 3 jam lah, 3 jam lah naik motor mah. Lumayan ya. Lumayan. Itu bisa kayak gitu, jadinya kayaknya waktu dulu sih bukan hal yang nggak mungkin ya. Nah, lu ke Bali tuh emang iseng aja? Iya. Jadi berapa lama tuh lu ke Bali? Seminggu lebih jalannya. Jalannya seminggu? Nyami. Perjalanannya? Karena rame sih ya, jadi tunggu-tungguan ya? Pasti, pertama tunggu-tungguan, habis itu aduh, nih motor mogok ya berhenti dulu. Aduh, capek loh, istirahat dulu gitu. Lama gitunya jadinya. Itu seminggu berarti tidur? Merem. Bener sih, maksudnya di mana? Di Hotel Kuda Laut? Enggak, di mana aja kadang-kadang. Kalau misalnya lagi ada nyampe ke satu daerah terus di rumah sini ada rumah nenek gua. Numpang aja. Kalau nggak tidur di masjid. Paling standar pom bensin itu Pom kan. bensin. Gue baru tahu itu istilah Hotel Kuda Laut tuh ternyata pom bensin. Ternyata itu istilah yang dulu dipakai ya, karena lu Pertamina lambangnya kuda laut juga. Dulu, iya. Hotel Kuda Laut apaan? Pertamina. Oh iya, bener, gue baru ngerti kan tuh. logonya. Oh, Hotel Kuda Laut tuh pom bensin. Iya. Oh, gue motor sebenarnya lumayan banyak sih, Bar. Apa ganti-gantinya? Ganti-gantinya iya. Jadi tadi dari Tiger, Vespa udah pasti punya. Setelah itu ganti sempat ke Kimco. Oh, yang kita pernah ngobrol di live itu ya? Yoi. Yang Jetmatic. Kimco Jetmatic. Itu motor agak aneh tuh. Tapi sekarang mahal, Kang. Mahal, Bang. Maksudnya banyak yang jadiin itu collectible item. Iya. Matic awal-awal masuk itu kan, Iya, sebelum Mio dan Vario muncul. Betul. Kimco Jetmatic. Iya. Warna biru dop. Iya, benar. Biru dongker. Ya, biru dongker. Terus abis itu gue ganti ke Kimco Trend namanya, 150 cc. Tadinya cuma Matic juga, Matic tapi lebih gede ya? Lebih panjang. Iya. Lebih panjang. Terus kayak naked bike gitu. Stangnya jadi stangnya naked. Nggak ada fairing depannya gitu. Naked gitu. Kimco Trend. Namanya Kimco Trend. Pada saat itu Kimco termasuk barang baru tuh. Ya kan? Kimco masuk tuh kayak, Matic nih gitu.
Sampai bokap gue punya Kimco yang 250 cc. Tuh bener, emang karena bokap lu kaya, Kang. Kenal gak Iya, karena bokap lu dulu artis. Jadi mampu membeli barang-barang mewah seperti itu. Itu kata gue sih, itu privilege gue. Iya, privilege. Tapi itu kan karena bokap waktu Iya, itu. benar. Gitu. Karena bokap gue juga seneng motoran. Demen ya? Parah. Oh. Bokap gue ikut IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia. Oh. Bokap gue Emang motor bokap lu apa dulu, Kang? kagak, bokap gue seneng ngumpul. Oh. Jadi diajak Oh. menjadi anggota itulah Kehormatan. Bokap lu iya. Gitu. Artis. Artis, cari dah. Bokap Kang Rani kayak artis dulu. Jadi sangat wajar kalau diajak ke perkumpulan, sangat wajar. Nah tapi terakhir sebelum ya akhirnya meninggal gitu, motor terakhir bokap gue tuh adalah Kimco itu. Yang tren itu. Iya, bukan. Apa? Yang Aduh, lupa 250 cc warna abu-abu. Apa tuh ya gua? Anjing gede banget itu. Bokap pernah pakai ke Jogja coba. Dari Bandung. Dari Bandung sama nyokap berduaan doang naik motor. Dan dia tuh umurnya udah gocap lah. Masih motoran cuy. Emang hobi berarti. Ya gitulah, makanya emang gua demen motor ya karena bokap demen banget motor. Nah dulu motor bokap apa aja yang lu sebenarnya pengen dipakai tapi nggak dikasih sama bokap, ada nggak? Salah satunya si motor itu. Kimco itu nggak boleh tuh dipakai. Kesayangan ya? Sayangan pak. Oh anjir gede nih, cakep juga nih kalau gue pakai. Akhirnya bisa gue pakai pas gue udah kerja. Gue pinjam sehari jatuh. Ternyata bener. Emang harusnya nggak usah. Jatuh gue, patah spionnya gue. Lem bisa jatuh sih Kang? Kan udah gede kan? Aduh, anjing kan motornya kan lumayan gede dulu. Nah terus, lu bawa touring ke Lembang. Gue jatuh gara-gara nginjek kon. Iya yang oren. Ketabrak sama orang. Jatuhnya geletakan gini. Miring. Gue lagi mau nyusul ke kanan. Gue giles jatuh, bzzz, gitu. Rusak banyak dong. Baret panjang pak. Iya. Itu gue pinjam seminggu akhirnya. Tadinya gue pinjam sehari, gue pinjam seminggu, bokap gue nanyain mulu. Kalau kemana nih motor? Wah bentar ini mau dimodif. Padahal lagi lu rapiin baret-baretnya. Gue lemin, spionnya ditempelin lagi. Duh gimana nih ya Allah, kata gue. Gaji gue habis. Kesayangan lagi ya. Gaji gue habis buat itu ngebenerin motor bokap jadinya. Nah berarti lu pada saat di circle permotoran itu lu udah termasuk nyobain banyak motor dong. Motor temen kan biasanya cobain gitu-gitu. Iya. Motor pada saat itu, motor paling enak yang pernah lu coba apa Kang? Satria Hiu. 2 tak itu ya? Iya. Wah ini nggak tahu itu emang tarikannya cakep banget gitu. Iya sih, memang. Gitu. Ih ngeri banget aja. 120 cc kan? Iya 120 cc. Iya. Tapi tarikannya enak. Motor paling mahal yang pernah lu coba? NSR. Oh, NSR 150. Yang udah kesini ya NSR tahun berapa itu ya? Tuh NSR banyak tuh serinya tuh, iya, agak lumayan banyak tuh. Iya makanya rada banyak ya. Tapi NSR itu yang paling mahal sih yang gue pernah coba. Oh tapi Goldwing juga pernah sih. Goldwing? Pernah nyoba Goldwing? Pas di kampus. Punya siapa Kan? Temen. Anjing temen lu kaya banget dong. Ya dulu Vkom Unpad pak, ada aja orang kaya mah. Yang lebih kaya. Iya sih. Iya. Goldwing dia bawa. Anjing ke kampus bawa Goldwing. Dia rumahnya di Sumatera. Sampai mesti bawa Goldwing gitu loh. Ini buat yang nggak tahu ya, Goldwing itu motor cruiser buat touring, sangat nyaman, sangat minim getaran dan duduknya tuh dia motor tapi kursinya tuh kayak jok mobil lebar, jadi di pantat tuh enak banget. Oh dulu pakai touring enak banget. Enak banget itu. Gua aja nyobain motor itu cuman di kampus ya, kan di Unpad tuh jalannya kan enak ya, bisa keliling. Iya. Enak banget itu Goldwing. Anjing ke kampus bawa Goldwing. Tiba-tiba itu juga kaget. Dia kampusnya pindah-pindah kali Kang. Kayaknya dia yang punya kampus deh. Seminggu di Unpad, seminggu di Unila gitu. Jadi touring. Emang. Jadi kayaknya vokalnya bilang kamu ini jangan di kampus satu doang. Iya. Banyak kampus, banyak ilmu. Iya betul. Coba cari aja jauh. Mana mau Sriwijaya? Jadi dimodalin itu untuk ke kampus. Ternyata dia tidur di situ. Iya. Di Hotel Kuda Laut. Itu kayaknya box-boxnya Goldwing itu kalau dikeluarin ada tenda itu. Jadi motocamp. Anjing gede banget. Tapi anjing gede banget tuh. Iya. Udah masih Goldwing seri lama berarti. Seri lama. Bukan yang sekarang. Bukan. Masih yang ini, yang lampunya tuh masih kotak-kotak kayak Robocop. Iya, benar. Iya. Terus
ya ada radio. Iya, benar-benar. Panelnya banyak banget gua. Banyak. Anjir, ini kalau dipencet terbang ya. Sat gitu. Motor gitu sih. Terbang. Iya bener kan, gue pernah lihat Goldwing. Itu enak keren banget sih itu motor. Itu berarti Aha. termahal. Oh iya. Termahal yang gue pernah pakai. Tapi cuma di sekitaran kampus aja. Iya. Nggak pernah jauh-jauh juga sih. Lagian juga dia kayaknya nggak percaya sih sama gue. Kimco aja jatuh. Iya. Goldwing lagi lebih gede. Ini kalau perbandingannya tuh gede banget sih emang Goldwing tuh, Honda Goldwing. Cari aja lo Goldwing. Mesinnya tuh setahu gue 6 silinder kalau nggak salah nih. Udah setara mobil lah. Iya, soalnya gede banget. Mesinnya tuh kalau gue pernah lihat Goldwing yang dicopot body-bodinya, mesinnya tuh kotak gede kayak mesin mobil beneran. Mesin mobil ya. Ngangkangin mesin Corolla lah lo. Di selangkangan iya, dikangkangin. Gede banget. Panas kan? Panas. Lu belum pernah nyoba? Belum. Gue Harley aja belum pernah naik kan. Oh belum? Belum. Lu pernah? Gue pernah, karena dulu gue sempat punya channel otomotif, gue diajakin jadi hostnya. Hanya gue nyobain beberapa motor. Wah enak tuh, salah satu impian gue tuh. Iya, host begitu. otomotif. Jatuhnya kayak Top Gear. Iya. Kita bertigaan gitu, terus kita nyobain motor dan mobil. Di Bandung? Di Jakarta. Channel apaan? Udah lah, ada dulu. Tapi habis itu udah bangkrut. Belum pernah gue, Harley belum pernah. Kemarin mau dipinjemin sama Pak Denny, Denny Cagur, saya nggak berani. Kenapa? Tanggung jawabnya gede. Bawa aja Bar. Gini Pak Denny, kalau bawa sih saya pengen, tapi paling nggak ada yang dampingin. Ada yang dampingin, misalkan Pak Denny nyobain motor saya nyobain motor Pak Denny, barengan. Ayo, tapi kalau bawa aja ntar malam balikin. Makasih, takut. Iya, ini bener-bener. Takut saya. Beban Pak. Makanya banyak tuh motor yang pengen gue naikin tapi gue nggak berani. Karena itu kalau minjem tuh suka takut, mendingan belilah ntar. Jadi kalau jatuh ya punya sendiri. Iya benar, gitu. tanggung jawab sendiri lah ya. Apa motor apa lagi yang pernah lu naikin yang gede-gede? Nah, yang gede-gede itu Harley udah. Harley Softail pernah. Ya, Chopper pernah. Terus apa lagi ya? Lu lebih suka motor-motor fairing, naked bike atau? Bike gua. Lebih ke naked. Iya deh. Oh iya, karena lu kemarin gue ngobrol sama Kang Dika bahwa ternyata dia punya kesamaan selera motor seperti gue. Kemarin Kang Dika gue tawarin Nazuma nggak mau karena katanya mau beli R6. Gue juga mau beli itu. Tapi yang N. Iya, yang N, bukan yang L. Yang naked, iya, yang naked benar. Lebih gagah soalnya. Lebih gagah benar. Gue nggak tahu kalau misalnya motor-motor berfairing tuh gue suka, tapi kayak memberi kesan apa ya? Fat gitu, kayak kalau naked tuh gagah aja gitu. Iya, gagah aja. Kalau gue nggak suka fairing karena gendut sih gue. Nunduk capek, kehantem tangki, perut gitu, lebih posisinya lebih. Ya, jangan. Good. Dan kalau pakai fairing tuh cakepnya tuh pakai setelan-setelan yang lebih sporty kelihatannya, dan yang sporty kan tentu bukan tubuh-tubuh seperti saya. Tidak ada sporty-sportinya tubuh saya. Makanya saya lebih suka yang naked lah. Iya. Makanya dia cocok banget pakai chopper tuh, cocok. Cocok sekali. Gue waktu bikin chopper itu badan gue belum segini, Kang. Tapi akhirnya kan berarti lu gila ke depan, visioner. Iya sih. Iya kan? Lu tuh memang kayak itulah motoris di luar negeri yang pakai Harley kumisan gede. Nah, masalahnya itu badannya udah gede duluan, motornya belum. Harusnya kan bareng. Iya. Badannya gede, udah brewokan, gendut, buncit gitu, yang pakai rompi doang. Motornya juga ikutan gede. Ini emang keduluan badan. Apa-apalah. Nantilah. Rezeki ngikut ntar. Amin. Terakhir, Kang. Kalau lu punya duit banyak, lu tidak memikirkan finansial lagi, udah tercukupkan semua, tinggal buat hobi-hobi lu doang, dan rumah lu nampung banyak motor, 5 motor yang lu pengen punya di garasi rumah lu. Waduh. 5. BMW. Yang mana nih? Tourer. Yang GS 1200. Iya, 1200. Itu. Tuh. Aduh, itu kan dual purpose kan dia. Iya kan, si GS itu. Nih itu GS BMW. Gue pengen banget tuh emang itu tuh. Sampai sekarang, Kang. Saya jadiin wallpaper handphone buat dilihat tiap hari. Ini nih nanti kebeli nih, amin. Karena gue gara-gara siapa ya pertama gue pingin GS itu ya? Wah, lupa gue. Tapi yang pasti gue suka tuh karena
ya itu lu mau pakai di mana aja bisa. Iya, di tanah jadi, Iya. ke aspal jadi, naik jalan batu jadi. Gitu nggak ribetin lah gitu. Iya. Nggak harus cuman ini buat di jalanan doang gitu. Iya Nggak. benar. Terus modelnya juga kekerbet. Gue Kagak. pernah nyoba naikin soalnya. Oh, gua enggak. Iya bener. Gua motor mahal yang pernah gue coba cuman Triumph. Oh Triumph. Punya Kang Soleh. Juga karena gua udahlah nyobain gitu. Enak kan ya? Enak banget. Enak rasanya beda sih. Tapi BMW gue belum pernah nyobain BMW sih, tapi sepertinya ya kalau gue baca-baca, gue nonton-nonton tuh ya katanya kalau lu udah naik BMW, udahlah lu nggak mau naik motor lain, itu udah motor paling nyaman katanya. Iya betul. Makanya gue juga waktu itu pernah pakai waktu di Bandung, pernah nyobain lah ya. Nyobain waktu di Bandung. Punya teman bokap. Nyobain, wah. Iya. Tidak ada celahnya. Betul. BMW GS. Itu yang pertama BMW GS. Yang kedua, gue pingin banget punya Vespa gue, tapi Lambretta ya, sorry. Punya Lambretta gue. Klasik berarti? Iya pak. Tuh harganya bisa seharga mobil soalnya. Karena kan motor hobi ya. Iya benar. Motor hobi tuh nggak bisa dipatokin gitu. Harganya sekian tuh nggak bisa tuh. Iya benar. Nah itu tuh Lambretta tuh. Pernah ada yang punya waktu itu di Malang. Waktu itu sempat ke Malang, terus gue sempat ngobrol sama anak-anak Malang Vespa. Nah, Malves tuh. Itu ada yang punya Lambretta tuh. Pas dibawa, cakep banget, mana rapi, warnanya merah. Lambretta oke. Tapi lu sekarang masih punya Vespa nggak sih? Masih ada. Di Bandung? Masih ada. Masih dipakai? Ngejogrok, nggak ada yang ngurus. Tapi masih disimpan gitu. Nggak akan dijual tuh? Enggak, kayaknya mau dibangun lagi nanti kalau ada rezeki rapiin lagi buat pakai jalan-jalan ya. Vespa apa sih Kang yang lu punya sekarang? Gua tuh berarti Vespa 76. Berarti masih eksklusif ya? Nggak tahu, gua nggak begitu hafal per Vespaan. Lupa gue itulah pokoknya. Iya. Karena waktu itu gue punya ada Vespa tuh ada 3. Nah habis itu dijual-jualin. Sisa itu. Saya eksklusif. Lambretta. BMW GS. Lambretta Lamborghini mah. Keluar dah tuh. Keluar aslinya. Gara-gara sering jatuh dulu naik motor tuh. Oh itu penyebabnya Kang. Mulai narik garis kesimpulan nih gue nih sekarang. Anjir jatuh, yang rusak bukan motor. Badannya, orientasinya yang rusak. Ya. Kedua. Terus yang ketiga, gue masih pingin punya, motor gede apa ya? Ini banyak banget yang gue pingin lagi. Sama sih, kalau dibilang banyak sih banyak sebenarnya gue juga. Susah tuh kalau dia disuruh 5 nih ya. Iya. Tapi yang pasti 2 itu. Terus gue masih, ini yang sampai sekarang masih pingin gue punya. Masih ya sampai sekarang ya. Gue pingin punya CBR lama. CBR 150. 150. Oh yang ramping. Ramping. Oh iya sih itu cakep sih. Anjir itu menurut gue. Merah hitam. Iya betul. Itu menurut gue adalah CBR terbaik lah menurut gue. Iya, seri terbaik. Gue setuju. Terbaik. Dan kayaknya banyak orang setuju deh. Iya. Itu sampai sekarang masih pingin punya. Makanya waktu itu gue beli Minerva. Minerva yang mirip banget bentuknya ya. Tapi Minerva adanya cuma warna biru kan? Agak merah. Emang ada yang warna merah ya? Orang gue yang punya merah hitam. Iya. Yang gue punya tuh. Pokoknya mika belakang lampunya cepet burem gitu. Pokoknya Minerva kalau lu mau bedain dulu zaman gua SMA ngelihat bedain Minerva sama CBR 150, lihat aja mika belakangnya burem nggak? Iya. Kalau udah butak Minerva ini pasti. Dan juga kelihatan sih sebenarnya. Ya. Depannya juga itu kan ada lambang Minerva tuh. Kalau yang cuman biasanya kan pada copot-copotin. Ya, ganti lambang, terus ganti batok. Ganti blok mesin biasanya diganti. Dulu sana niat banget sampai Honda. Anjir. Itu yang sampai sekarang CBR itu masih gue pingin punya tuh. Tapi kalau itu sih bisa kebeli sih Kang. Insya Allah. Soalnya harga cuma 20-an. Iya tapi gila nggak lo? Itu tahun berapa? Iya sih, sampai sekarang harganya masih segitu. Gila nggak lo? Bertahannya segitu kuat. Iya benar. Itu berarti kan nunjukin kalau memang CBR itu bagus. Bagus. Gitu. Maksud gue kayak sekarang udah tahun segini nih, dengan harga segitu lo bisa dapet yang tahun 2018. Yang baru bisa dapet. Tapi harganya masih segitu, gila itu CBR itu gue masih punya. Iya, gue juga pengen sih, menarik tuh. Cuman buat barang hobi aja. Iya. Iya benar. Kayak buat lihat, aduh cakep nih kalau buat jalan dikit lah gitu. Aja. Kilometernya biar nggak banyak. Itu CBR itu. Yang keempat, gue masih pingin punya
Tiara. Yamaha Tiara S. Tiara tuh. Bener kan Yamaha Tiara kan? Iya. Bukan Tiara orang kan? Bukan. Gue pengen punya Tiara, nggak tahu ya pengen nikah lagi. Wah, itu bisa beringin. Canda. Dia Tiara itu. Iya. Kalau nggak Tiara, Arsikul. Pokoknya yang gitu ya. RK Cool. Oh iya, RK Cool. Pokoknya yang ayam jago Ayam gitu. jago tapi yang 2 tak. 2 tak. Kenapa yang 2 tak? Apa ya beda sensasinya Gue sih Lu lebih seneng 2 tak ya dibanding 4 tak? gue ya maksudnya gue besar dengan Lu di itu. generasi 2 tak. Iya. Iya benar. Generasi 2 tak senengnya ngebikin asap knalpotnya wangi. Oh iya benar. Itu tuh oli, pemilihan oli. Pemilihan oli itu tuh apa ya? Ya gue punya banyak kenangan aja di situ gitu. Oh pakai ini nih, jangan pakai Xias, ini bagus ini pakai Repsol Iya, wanginya beda. Iya. Kayak gitu-gitu. Makanya itu masih punya tuh yang 2 tak gue masih punya. RK Cool, kalau nggak Tiara. Tiara langka sih, RK Cool juga lumayan lah. Iya. Itu jadi collectible item. Iya benar. Dipakai buat jarang-jarang itu. Sekarang mah orang make. Iya, oke. 4 tuh. 4. Satu lagi Harley lah pasti. Yang Yang mana aja lah. Nggak usah lu tanya yang mana Masa sih? aja gue yang mana aja sumpah. yang penting Harley ya? Iya. Iya. Nggak tahu kenapa ya. Pokoknya Ya kayaknya impian laki-laki sih minimal punya Harley satu yang manapun bener. yang manapun mau apalah. Mau roadster lah, mau softail lah, mau chopper lah, apapun lah. Iya. Apapun lah, yang penting Harley. Oke. 5 motor, BMW GS, Lambretta, Tiara, CBR, Harley. Oke. Terima kasih Kang Dika. Terima kasih Bari. Sudah mau mampir ngobrol-ngobrol motor di channel YouTube saya. Terima kasih udah diundang. Saya punya sedikit oleh-oleh. Wah, ada oleh-oleh. Asik dapat oleh-oleh. Dapat Ubi Cilembu. buat apa? Saya bawa dapat ini. plat kupling. Plat kopling apa dulu nih kalau punya Harley mahal. Silakan Kang Dika. Aduh, ini boleh saya buka? Boleh dong. Ih, mantap dong. Duit pasti kan? Pasti duit Gila, dong. Udah Masa amplopnya gitu nggak duit? Nggak mungkin dong. Masa duit nggak bisa dilipat gini? Nggak mungkin dong, pasti duit dong. Kan sehobi ini kita, saya memberikan sesuatu yang berhubungan dengan barang-barang permotoran. Peace. Yo Gua karabiner. Untuk motor. Sekarang pakai motor apa sih Kang? PCX. Cocok lah pakai itu, cocok. Cocok. Saya Terima kasih. Ada lagi. Saya kasih stiker juga. Stiker buat Musang naik motor. Ciri khas. Yo Midnight City. Cakep. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Dika ya sudah ngobrol-ngobrol motor di channel saya. Sampai ketemu di ngobrol motor berikutnya. Dah.